Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Yuliana Mutia dan rekan saya Kak Lutfi Nasrullah Aziz. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar algoritma pemrograman 2, yaitu aplikasi simulasi investasi NFT non-fungible token. NFT merupakan kepanjangan dari non-fungible token yang bermakna bahwa NFT tidak dapat dipertukarkan karena setiap unit memiliki perbedaan value blockchain. Hal ini juga yang menyebabkan NFT bajakan lebih mudah terdeteksi. Secara garis besar, NFT adalah token yang digunakan untuk mewakili suatu item atau profil seperti seni, barang koleksi, musik, film, dan lain-lain. Satu NFT hanya bisa dimiliki oleh satu pengguna, walaupun visual yang disajikan sama. Tugas besar ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi simulasi investasi non-fungible token atau NFT menggunakan bahasa pemrograman Go. Aplikasi ini dirancang untuk mensimulasikan proses investasi dalam aset digital berbasis NFT yang saat ini semakin populer. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pengguna tentang cara kerja investasi NFT, termasuk bagaimana melakukan pembelian, pengurutan, dan pencarian NFT yang ada di portofolio pengguna. Aplikasi ini mengimplementasikan berbagai fitur, antara lain seperti pengurutan dan pencarian data NFT, pengelolaan portofolio NFT, serta perhitungan statistik nilai investasi. Seluruh program dikembangkan dengan memperhatikan prinsip pemrograman modular. Aplikasi simulasi investasi NFT ini mensimulasikan pengalaman berinvestasi dalam aset NFT dengan beberapa fitur utama yang memudahkan pengguna dalam mengelola portofolio NFT mereka. Terdapat 8 fitur utama. Yang pertama adalah tambah NFT, yang kedua ubah NFT, ketiga hapus, keempat simulasi fluktuasi harga, kelima cari NFT, keenam mengurutkan NFT, ketujuh tampilkan semua data NFT, kedelapan tampilkan statistik total portofolio NFT pengguna. Fitur yang pertama adalah menambahkan data NFT. Pengguna dapat menambahkan NFT baru ke dalam sistem dengan mengisi informasi seperti nama, kategori, harga, dan pemilik NFT. Data disimpan dalam array statis dengan tipe bentukan struct. Fitur kedua adalah mengubah data NFT. Pengguna dapat mengubah informasi NFT tertentu yang telah dimasukkan sebelumnya, baik itu mengganti nama, kategori, harga, ataupun pemilik. Seperti contoh pada gambar berikut. Fitur yang ketiga adalah menghapus NFT. Fitur ini memungkinkan pengguna menghapus NFT dari daftar dengan cara menggeser data setelah indeks yang ingin dihapus ke kiri, kemudian mengurangi jumlah total NFT yang tersimpan. Fitur yang keempat adalah menampilkan semua data NFT. Semua data yang tersimpan dalam array dapat ditampilkan ke layar dalam bentuk daftar, nama, kategori, harga, dan nama pemilik NFT. Fitur ini memudahkan pengguna untuk melihat seluruh data yang tersedia sebelum melakukan pencarian atau pengurutan. Fitur yang kelima adalah menampilkan harga yang berfluktuasi. Aplikasi ini dapat mensimulasikan perubahan harga NFT secara acak menggunakan logika sederhana. Misal dengan menaikkan harga atau menurunkan harga sebesar
persentase tertentu. Tujuannya untuk mencerminkan dinamika harga aset digital seperti NFT yang bersifat fluktuatif. Pada gambar pertama, terlihat harga sebelum kenaikan, dan pada gambar yang di bawah terlihat harga setelah naik masing-masing 10%. Fitur yang keenam adalah pencarian NFT. Pengguna dapat mencari NFT berdasarkan nama menggunakan algoritma sequential search. Jika keyword yang dimasukkan terdapat data tersebut, maka akan muncul nama, kategori, harga, dan pemilik dari NFT tersebut. Namun jika tidak ada, maka akan menampilkan pesan NFT tidak ditemukan. 7. Pengurutan NFT. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengurutkan NFT berdasarkan harga, baik itu secara ascending, dari terendah ke tertinggi, ataupun descending. 8. Aplikasi ini menghitung dan menampilkan statistik terkait total nilai portofolio NFT pengguna berdasarkan harga NFT saat ini. Terlihat pada gambar, total nilai portofolio NFT pengguna setelah harga tadi naik 10% adalah sebagai berikut. Adapun tantangannya, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang konsep dasar NFT. Salah satu tantangan awal yang cukup signifikan adalah kurangnya pemahaman penulis terhadap konsep non-fungible token atau NFT. Sebelum memulai pengerjaan tugas besar ini, penulis belum familiar dengan bagaimana NFT bekerja, apa saja atribut pentingnya, dan bagaimana proses investasi atau jual belinya berlangsung di dunia nyata. Hal ini membuat tahap awal perancangan tipe data dan fitur menjadi cukup sulit karena belum ada gambaran utuh mengenai apa yang harus dimodelkan. Yang kedua, implementasi sorting dan searching. Menyesuaikan algoritma sorting, selection, and insertion, sort, dan searching ke dalam konteks data NFT tidak langsung dapat dilakukan. Penulis perlu menyesuaikan algoritma tersebut untuk bekerja pada array yang berisi tipe bentukan, struct, dan juga membuat agar dapat digunakan dalam dua mode, yaitu ascending dan descending. Solusinya yang pertama, studi literatur dan sumber eksternal. Penulis mempelajari pengertian dasar NFT melalui artikel daring, video edukatif, dan referensi lain untuk memahami konsep NFT secara umum, serta bagaimana struktur data tersebut bisa disederhanakan untuk keperluan simulasi akademik. Yang kedua, uji coba berulang dan debugging. Selama proses pengembangan, penulis melakukan banyak uji coba fungsi secara bertahap untuk mengecek apakah algoritma sorting dan searching telah bekerja sebagaimana mestinya. Penyesuaian terhadap algoritma dilakukan dengan memperhatikan kondisi perbandingan atribut seperti harga atau nama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.